Dialah yang menciptakan aku, memberikan aku petunjuk. Dialah yang memberikan aku makan dan minum. Dan apabila aku sakit, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia din. Assalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Wa man tabi'isa ila yawma tabathun amaba. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah kembali nyambung pembahasan kita tentang sakit. Dan juga menjenguk orang sakit. Maka ikhwatul iman, kalau kita tahu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah SWT, ada beberapa surat dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita. Awalan ikhwatul iman, kalau kita mendengar dari sabda Nabi SAW, qal inna Allah khalaqa da' wa dawa fatadawu. Sesungguhnya Allah telah menciptakan yaitu penyakit dan setiap penyakit itu ada obatnya. Obatnya kita berobat ikhwatul iman. Jangan kita putus asa dan kita harus berobat dengan sesuai apa yang telah diajarkan Nabi SAW. Kalau misalnya kita sakit, kita datang ke dokter. Kama qala Allah Ta'ala, was'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Di sini ikhwatul iman, ahli dzikir adalah dokter yang memiliki pengetahuan, yang tahu apa penyakit penyebab yang sakit yang ada di diri kita. Tidak boleh kita berobat dengan yang haram, dengan yang syirik, atau kita datang ke satu tempat yaitu untuk mencari kesembuhan. Kita tidak peduli, tetapi yang penting saya sembuh. Dan ini haram hukumnya ikhwatul iman. Nabi SAW melarang. Kama qala Nabi SAW, man ata ala kahin au arrafan fasaddaqa bima qalu faqad kafar bima anzala Muhammad SAW. Ini dari azwajin Nabi SAW, hadis sahih. Barang siapa yang datang ke tukang tenung, tukang ramal, atau dukun, dia percaya apa yang dia katakan, maka dia keluar apa yang telah diturunkan Nabi SAW. Tidak ada kita berobat dengan yang haram, hanya dengan yang sesuai dicontohkan Nabi SAW. Maka ikhwatul iman, yang kedua, menjenguk orang sakit. Kama qala Nabi SAW, hak muslim alal muslim khamsun. Hak muslim sesama muslim ada 5. Pertama, raddus salam. Yang kedua, iadatul marid. Dan yang ketiga, ittaba'al janaiz. Yang keempat, yaitu ijabah dakwah. Yang kelima, tasmitul atis. Muttafaqun alaih. Yang pertama, kita menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Dan yang ketiga, ikhwatul iman, mengiringi jenazah. Dan yang keempat, memenuhi undangan. Atau kalau ketika ada tetangga yang mengundang kita dan kita penuhi, kita datang untuk kita mengambil kebaikan yang telah diperintahkan kepada kita. Yang terakhir ikhwatul iman adalah orang yang bersin. Ketika dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita menjawab yarhamukumullah. Ini. Dan kalau kita tahu orang sakit ini, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur 61. Kama qala Allah Ta'ala ba'da a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim wa laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raju haraju wala 'alal maridu haraj. Ini ayat menjelaskan kepada kita tidak ada masalah orang yang buta, orang yang pincang dan orang yang sakit itu semua dia memiliki udzur syar'i. Dan yang ada ikhwatul iman, kita hanya mendoakan, memohon kepada Allah, yaitu yang mana Allah telah menciptakan kita dengan sempurna dan ciptakan dia juga dengan sempurna. Kama ahsantu khuluqi ahsan khuluqu. Setelah engkau telah membaiki ciptaanku, kepribadianku, dan engkau ciptakan juga yakni dia sebaik-baiknya. Maka ini ikhwatul iman. Dalam arti kata tidak ada bermasalah orang yang pincang dan orang yang buta. Semua itu sudah takdir dari Allah SWT. Dan tapi tidak boleh kita menghina ikhwatul iman. Contohnya begini, kalau orang itu buta, yaitu kita panggil dia buta, pincang, itu nggak boleh. Ini namanya bil alqab. Panggilan dia tidak suka. Kama qala Allah Ta'ala di dalam surat Hujurat, surat 49 ayat 11. Kama qala Allah Ta'ala ba'da a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim wala tabadiru bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da imana wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun.
Janganlah engkau memanggil orang sesuatu yang tidak dia sukai. Dan itu adalah panggilan yang tidak baik setelah engkau beriman. Kalau engkau tidak bertobat, engkau termasuk orang yang zalim. Ini ikhwatul iman juga. Dan yang selanjutnya ikhwatul iman di dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara ini surat 26 ayat 78, 79, 80, 81. Kama qala Allah Ta'ala li nabiyina Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Kama qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi yamituni tsumma yuhyin. Ini ayat menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bagaimana Allah SWT berfirman kepada kita juga ikhwatul iman, dan Nabi SAW mengajarkan ini. Dialah yang menciptakan aku, memberikan aku petunjuk. Dialah yang memberikan aku makan dan minum. Dan apabila aku sakit, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul iman. Semua penyakit itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dialah yang mematikan aku dan membangkitkan aku. Ini ayat menjelaskan kepada kita semua itu datangnya dari Allah. Kama qala Allah lan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Yunus 49, ba'da a'udzubillahi samii'il minasyaitonir rajim. Qul la amliku nafsi dharra wala naf'a illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluha fala yastakhiruna wala yastaqdimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, katakan ya Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan madarat atau manfaat apapun yang menimpa engkau, menimpa siapapun, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap umat itu ada ajal. Apabila ajalnya datang, tidak dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Maka dalam arti kata, semua itu sudah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjenguk orang sakit, Nabi SAW mengajarkan kita ketika ada seorang sahabat Sa' bin Ubadah sakit, dan sakit itu mengambil nyawanya. Maka Nabi SAW datang di hadapan beliau, dan adab-adab kita tidak boleh mengerumuni, lapangkan biar dia bisa bernapas dan memberikan perkataan yang baik. Walaupun kita tahu kebaikan itu, walaupun kita tahu penyakit itu akan bisa mengambil nyawanya, tetap kita semangatkan. Berikan perkataan-perkataan yang baik supaya dia ada memiliki suatu semangat untuk hidup. Apa kata Nabi SAW kepada Sa' bin Ubadah? La ba'san tuhuran insyaallah. Allahumma shfi Sa'ad. 3 kali. Allahumma shfi Sa'ad. Allahumma shfi Sa'ad. Tidak ada bermasalah ya Sa'ad. InsyaAllah penyakit yang kau hadapi ini bersih, suci, keluar dosamu. Ya Allah sembuhkan Sa'ad. 3 kali beliau berdoa seperti itu. Jadi adab-adab kalau kita menjenguk orang sakit, hendaklah kita lakukan seperti itu. Dan doanya orang sakit kepada kita luar biasa diijabah oleh Allah SWT. Mari ikhwatul iman, kita belajar apa yang telah dicontohkan Nabi, dan mudah-mudahan amal ibadah kita mendapat kebaikannya dan pahala. Kita cukupkan sampai di sini. Lillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.